Kisah Mbah Fanani, petapa Dieng yang dipercaya orang akan kesaktiannya. Di dataran tinggi Dieng yang termasyhur itu, hiduplah seorang petapa yang sangat dikenal warga setempat. Nama petapa itu Mbah Fanani. Melansir dari merdeka.com, saat bertapa di Dieng, Mbah Fanani tinggal di sebuah tenda kecil di depan rumah warga. Dia menghabiskan waktu belasan tahun di dalam tenda tanpa beraktivitas apapun. Dengan bermodalkan sebuah kain sarung, dia mampu bertahan dari dinginnya udara Dieng. Walau begitu, banyak orang yang datang berkunjung untuk menemui Mbah Fanani. Bahkan banyak dari mereka yang berasal dari kalangan habib dan ustadz. Yang menjadi heran, banyak orang yang datang dari berbagai daerah, mulai dari habib-habib, ustadz, anak-anak pondok pesantren, orang biasa, gak tahu mau ngapain, kata Narti, salah seorang warga yang rumahnya berada di seberang tenda Mbah Fanani. Lalu bagaimana seorang petapa seperti Mbah Fanani menjalani kehidupannya? Berikut selengkapnya. Melansir dari liputan6.com, Mbah Fanani merupakan anak kedua dari pasangan Mbah Benyamin dan Nyai Zahra. Menurut keponakan Mbah Fanani, Kiai Ma'dun, dulunya Mbah Benyamin merupakan salah satu kiai yang berperan dalam memperjuangkan NKRI. Salah satunya adalah peristiwa 10 November. Bersama Kiai Hashim Syiari dan Mbah Abbas, Mbah Fanani kemudian menikah dengan Nyai Zainab dan dikaruniai seorang anak bernama Nyai Maryam. Kakak dan adik dari Mbah Fanani sudah meninggal semuanya, sisanya Mbah Fanani saja, kata Kiai Ma'dun mengutip dari liputan6.com. Kiai Ma'dun mengatakan, walaupun penampilannya yang nyeleneh dan cenderung pendiam, Mbah Fanani memiliki pengetahuan yang mendalam soal keislaman. Bahkan saat sebelum bertapa di Dieng dan masih tinggal di Cirebon, Ma'dun sudah bisa melihat bahwa Mbah Fanani sudah terlihat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia beda dan diakui warga sekitar sini. Uwak saya sangat pendiam dan suka berinteraksi di luar logika manusia atau tidak rasional. Ilmu mengaji dan kajian Islamnya ternyata sangat baik semasa muda, kata Ma'dun. Sebelum menghabiskan belasan tahun bertapa di Dieng sekitar tahun 1971 hingga 1972, Mbah Fanani sempat pernah ditemukan tengah bertapa di Kesambi, Lempeng, Cilamaya, Karawang. Kemudian antara tahun 1978 hingga 1979, dia keluar dari pertapaannya dan singgah di desa Rejemeti, Jagapura, Cirebon. Setelah itu barulah ia menghabiskan berpuluh tahun bertapa di daerah Dieng. Sepulang dari Cilamaya dan sempat mampir di Jagapura, uwak saya menghilang lagi dan tiba-tiba tahun 2000-an saya dengar kabar dia ada di Dieng. Kami sekeluarga mengecek dan memperhatikan sifat-sifat beliau ternyata sama dan akhirnya kami memastikan kalau itu uwak saya, kata Kiai Ma'dun. Bagi masyarakat Dieng maupun yang berasal dari luar Dieng yang mengenalnya, Mbah Fanani merupakan orang sakti. Dia menjadi tempat orang-orang meminta rezeki, jodoh, ataupun hal lainnya. Oleh karena itu, tendanya tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan pernah ada orang yang mengaku melihat Mbah Fanani sewaktu di Mekah. Padahal selama ini Mbah Fanani selalu berdiam diri di tenda dan tak pernah pergi kemanapun. Lalu ada pula warga yang mengatakan bahwa dia hilang secara misterius saat memasuki waktu sholat. Dibilang sakti ya sakti, buktinya belasan tahun hidup di tenda terpal, enggak pakai alas. Walau dingin banget di sini, tapi dia bisa bertahan. Mungkin kalau orang kayak kita sebulan sudah meninggal, kata Taifin, salah seorang ketua RT di desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Pada 12 April 2017, Mbah Fanani dijemput dan dibawa ke Indramayu. Proses penjemputan itu dilakukan atas perintah Abah Rojab, sesepuh Dieng yang sudah menetap selama 20 tahun di Indramayu. Perintah penjemputan itu dimandatkan kepada anaknya sendiri, Toha. Namun butuh waktu 7 bulan bagi Toha untuk dapat melaksanakan mandat itu. Awalnya dia merasa tak sanggup untuk menjemput Mbah Fanani.
Padahal Mbah Fanani sudah memberikan isyarat untuk membawanya pergi dari Dieng menuju Indramayu. Namun ia akhirnya yakin untuk menjemput Mbah Fanani setelah mendapat pesan lewat mimpi. Saya merasa yakin untuk menjemput Mbah Fanani setelah didatangi juga lewat mimpi. Saat itu juga saya mempersiapkan rencana penjemputan, kata Toha dikutip dari merdeka.com dari liputan6.com. Melihat kondisi Dieng yang terkena banjir dan longsor, Toha mengaku teringat akan tangisan ayahnya dan Mbah Fanani. Kala itu, mulai banyak wisatawan khususnya pelajar dan mahasiswa beramai-ramai mendaki Gunung Prau untuk menikmati matahari terbit. Namun dampaknya kondisi gunung semakin tercemar. Bahkan banyak pula ditemukan alat kontrasepsi. Hal inilah yang menurut Toha membuat Mbah Fanani dan Abah Rojab menangis. Kata beliau, ini peringatan untuk masyarakat Dieng. Tangisan beliau berdua tidak ada yang tahu, kata Toha dikutip merdeka.com dari liputan6.com pada Jumat 19 Maret silam.